Hal positif apa sih bang selama lo survive yang lo udah pelajarin? Positifnya banyak. Kita tahu mana yang benar-benar sayang dan tulus sama kita, dimana mungkin kalau kita punya rezeki kita juga bisa lebih memanfaatkan dan lebih baik gitu. Aku tuh lagi niat banget, pengen banget bisa punya rezeki tahun ini, pengen umroh, pengen badalin umroh mama gitu. Karena sampai beliau meninggal, beliau belum sempat pergi haji sama umroh, jadi lagi pengen ngobrol sama kakak sama adik. Aku pengen banget bisa badalin umroh mama itu tahun ini. Mudah-mudahan aku juga bikin singlenya lancar, bisa nyanyi lagi, bisa ngumpulin uang lagi, pengen umrohin mama, pengen badalin mama, terus pengen nata hidup yang lebih baik lagi, dalam arti kata bisa angkat derajat mama, karena mama terakhir sebelum meninggal cuma ngomong jaga derajat dengan baik, mudah-mudahan mas bisa nyanyi lagi, kapan mas nyanyi lagi, kapan mas di TV lagi, mama mau lihat itu aja. Dan mudah-mudahan aku bisa melaksanakan warisan yang udah dia kasih untuk dia bikin menjadi seorang nama Reza Herlambang. Buat aku itu udah warisan yang luar biasa. Mudah-mudahan aku bisa ngejalanin warisan amanahnya dengan baik, dan aku bisa jadi seorang Reza Herlambang yang sesuai mama inginkan gitu, jadi penyanyi dari kecil gitu aja. Oke. Cara-cara lo survive kemarin bakal dibikin jadi lagu kan kira-kira? Kepengen, aku udah ada lagu tentang mama, terus aku lagi pengen bikin lagu tentang kehidupan, karena aku lagi ngalamin yang namanya lega banget setelah cerita kemarin di podcast Aveldi, benar-benar lega banget. Aku tuh pas podcast itu keluar malam, Aveldi bilang, bro gue tayangin ya, sumpah aku deg-degan setengah mati. Kenapa deg-degan? Takut, sumpah aku takut, maksudnya ya karena aku nggak pernah kan, mungkin teman-teman media juga pernah tahu lah, aku kan nggak pernah nyentuh yang namanya cerita-cerita kayak gini, viral-viral kayak gini. Jadi aku kayak unmental ready gitu loh, kayak nih gimana ya nanti responnya gimana. Sampai hari ini banyak banget DM aku masuk yang mereka ngedoain, dan akhirnya itu membuat aku akhirnya ya Allah alhamdulillah lega. Jadi tenang lah batinku. Dan aku udah berdoa juga, ya Allah mama mudah-mudahan ridho, karena almarhum tuh nggak pernah mau, mas jangan cerita kita susah, jangan pernah cerita kita begini, bukan bagaimana, karena basicnya juga apapun kita fight, jangan pernah cerita dan lain-lain. Jadi aku sangat ngejaga itu gitu. Jadi pas almarhum nggak ada, aku cerita sama kembaranku sama adikku, kayaknya memang kita harus jujur dengan keadaan kita sih gitu. Daripada kita harus jadi orang lain, kita sok-sok punya, orang lihat kita sok punya apa segala macam, itu akan jadi beban buat diri kita sendiri kan. Akhirnya ya kemarin pas Aveldi cerita, aku bilang begitu aku tuh datang ke tempat Kak Ferdi, ini cerita sedikit ke tempat Kak Ferdi podcast ini, nggak tahu bakal mau ceritain ini. Dia tuh masih lo bukan anak yang punya si budak korla kerja ini, lu bukannya anak yang punya ini bro, lu bukan. Jadi ya itu tadi, jadi orang kalau ketemu apa yang lama-lama udah pikirannya wah di bisnis ya Reza Herlambang datang ibarat gitu. Nah itu kan buat aku jadi kayak aduh beban banget sih buat aku gitu loh. Jadi akhirnya pas aku cerita kaget, ya udah dia minta izin boleh nggak ditayangin, boleh kok. Aku bilang itu nggak apa-apa, justru mudah-mudahan, tapi yang penting ini nggak jadi apa ya, maksudnya bayar lagi aku sok dikasihanin atau segala macam, aku nggak mau gitu. Jadi ya udah cerita enggak kok, alhamdulillah positif. Ada beberapa yang mulai mau ngajak kerjasama gitu. Jadi ya Bismillah ya. Aku bingung, aku karena nggak pernah kan, mungkin teman-teman media juga lihat aku nggak pernah cerita-cerita yang kayak gini, mau dalam keadaan apapun nggak pernah. Aku kalau ngundang teman-teman dalam keadaan launching, ada artis baru ini apa segala macam, selalu nunjukin yang kayak gitu. Jadi pas aku cerita ini banyak banget yang jadi selama iya memang kayak gitu. Kadang aku kalau dalam acara kita sewa mobil supaya nggak terlihat gimana, akhirnya kita sewa mobil supaya nggak mau kelihatan bagaimana. Aku pernah nyanyi beberapa tahun lalu, ya Allah dibayar belum sendiri tapi harus pakai baju nggak ada, gimana caranya, akhirnya jadi baju ada segala macam. Jadi yang ngelewatin itu
Maaf, tapi pas 2010 itu berarti meninggalkan rumah nggak bawa apa-apa mas atau seperti apa? Sama sekali. Jadi aku lagi main PlayStation sore, itu masih ada, mobilku masih ada. Ini bukan cerita sombong, mobilku masih 5, semuanya segala rupa masih komplit di kamar. Aku cuma pakai tas pinggang, aku pakai hoodie kayak gini, cuma aku pakai celana pendek ke rumah tante, nggak tahu mau nginep apa segala macam. Sampai detik ini aku nggak balik ke rumah itu. Jadi karena mungkin barang-barang itu diambil sama orang ya, diambil sama orang yang karena kita nggak bisa bayar tenan apa segala macam, karena kita kerugian dan segala macam. Akhirnya aku nggak tahu lah barang itu lari kemana. Aku nggak pernah cerita sama mama, nggak pernah nanya ke mama ke papa juga, karena kondisi mama juga mentally drop banget gitu. Jadi udah nggak ingat orang apa segala macam. Papa juga lagi fight sana sini, jadi nggak sempat nanya, udah tinggal di rumah tante. Terus akhirnya aku ke Pamulang nyewa rumah sekian ratus ribu gitu, karena yang waktu itu puluhan ribu nggak ada, kalau nggak salah 500 ribu atau di bawah 500 ribu aku kurang lebihnya ada tuh rumahnya di Pamulang. Aku kalau lagi lewat rumah itu aku suka kabur. Jadi di Pamulang 2 di Jalan Benda, rumahku itu sepetak gitu. Aku kalau jalan lewat rumah itu kabur. Di situ kita benar-benar ditolong sama tetangga-tetangga di situ. Akhirnya tahu itu saya lambangnya itu hal kayak gitu kita lewatin. Aku ditolong sama Pak Rahayu. Aku pertama kali dapat dikasih bikin lagu sama video klip itu sama Pak Rahayu 2010, jomblo. Aku nunggu di masjid. Ketemu Pak Rahayu sore. Aku dari pagi di situ nyewa motor. Akhirnya dapat kontrak bikin lagu. Waktu mau video klip kan kita harus pakai baju sendiri kan. Wow, itu setengah matinya. Dari pinjaman supaya dapat baju, udah gitu yang bikin video klip Rizal Mantovani kan dan lain-lain. Mas Rizal juga nggak tahu kondisinya pada saat itu. Jadi berjibaku karena menutupi. Jadi akhirnya sebenarnya sih menyusahkan diri sendiri ya, karena menutupi keadaan, takut malu, takut gimana, takut segala rupa lah akhirnya gitu. Makanya sampai lagi yang poin yang aku tangkap saat ini yang paling berarti buat aku adalah aku mengalami kelegaan yang luar biasa, luar biasa. Sangat. Itu kan sebelum keterpurukan itu kan lu juga nyanyi itu, sorry, kepemilikan apapun itu Jadi aku itu nyanyi tidak di label, tidak dari yang di kontrak label dan lain-lain. Kalau teman-teman media yang lama-lama tahulah sejarah aku bagaimana mama sempat bikin PH, mau aku pakai berlian, helikopter, pakai mobil, semuanya kita semua biaya sendiri dan punya sendiri. Kumpulin teman-teman media, launching, offer sama segala macam. Dulu ada almarhum namanya Om Remy Sutansa sama Hans Miller. Itu Mas Bayan, Hans Miller, Om Remy Sutansa, terus macam-macam. Jadi Om Bilham Bintang itu sahabatnya Papa gitu. Jadi Abang Amazon. Jadi mereka tuh tahu semua tuh tentang ya ibaratnya Reza Herlambang anak orang tajir bikin lagu. Kalau launching pertama di JCC, Jakarta Convention Center, karena mama kerja sama di situ ya. Itulah perjalanan yang nggak bisa aku pungkiri gitu. Jadi dia punya sendiri, berlian 1 kerat hilang, ini 1 kerat, jaket segala macem gitu. Jadi ya itulah hidup ya, roller coaster lah. Terus sampai sekarang detailnya cerita udah tahu belum sih? Apa? Cerita kenapa ini? Karena kan awal nggak tahu. Sampai sekarang itu, sampai almarhum mama meninggal, ceritanya belum clear yang jelas. Kita pameran itu di kota apa ya, Cibinong ya? Cibinong. Terus kita pameran di Balai Kartini. Beberapa pameran kita ruginya itu miliaran, karena kan kita beberapa peserta kan, karena kita pasang iklan juga di Kompas, kita pasang iklan juga di media-media besar. Jadi
intinya kebangkrutan ini emang luar biasa. Dan aku juga kalau ditanya bingung, gila ya bangkrut sampai semua aset habis, sampai semua kita nggak tersisa apapun gitu. Ya itu kembali lagi yang tahu adalah almarhum mama dan papa gitu. Dan apapun ceritanya yang aku alamin juga karena dikerjain sama orang, bukan katanya kita ngalamin dikerjain sama orang. Dulu aku punya pajangan bohemia itu kristal di rumahku, ada kristal. Itu otomatis kalau kristal itu kan dia apa namanya, disanggah itu kan udah sesuai dengan berat si kristal. Si lemarinya dibuat khusus untuk itu nggak ada angin, nggak ada hujan. Tokonya kalau nggak salah jam 8 malam, kalau itu aku nyaksiin itu hancur, itu belingnya sampai kayak pasir. Itu aku nggak ada disenggol, nggak ada angin, nggak ada apa, hancur. Dari situ 2 hari kemudian terus aku dengar cerita kembaranku, supirku, sama pembantuku, sama satpamku tiba-tiba di kolam berenang bola api turun, terus nyebur ke kolam berenang, tapi supirku nyebur nggak ada. Ini mah bukan film, ini kejadian nyata dilihat langsung sama mata kepala pelanggan. Kalian bertiga tuh ngeliat Itu bola api. Kalau aku nggak nyaksiin bola api, karena aku di rumah sendiri. Aku nyaksiin yang bohemia itu. Dari situ mama mulai drop, malas kerja, duit dibuang-buang di lantai duit. Terus keadaannya udah mulai oleng, terus ini dapat final ini, bikin ini hancur, bikin itu hancur, bikin segala macam hancur. Karena kan memang mama papa tuh percaya aja sama orang. Sekian kasih, sekian kasih. Dari situ ya mulailah episode pedih dalam kehidupan keluarga aku dimulai dari situ. Ya kembali lagi, aku tidak menyalahkan ini karena dibuat orang apa segala macam. Aku selalu menganggap bahwa ini udah jadi perjalanan hidup kita, udah jadi garis tangan kita. Apapun yang orang lakukan terhadap kepadaku dan keluargaku, aku ikhlas, aku nggak dendam, aku nggak apapun. Aku kembalikan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Aku anggap ini udah jadi garis tangan, dan aku sekarang lagi menjalani garis tangan ini supaya bisa mencapai di puncak yang terbaik dan membuat almarhum mama bangga. Itu aja poinnya kalau. Oke. Nah, dari Berarti yang bikin lo semangat mama ya, kayak artian ya, sampai lo bisa bertahan sekarang. Mama sampai detik ini mama. Ada kakakku, ini nih yang nyaksiin sini Ki. Lu yang nyaksiin gak apa-apa sini. Oh jangan, dia nyaksiin bola api, tapi dia nggak pernah nonton. Dia nyaksiin bola api. Jadi kalau aku yang nyaksiin bola api sama itu, jadi ya mama yang bikin aku semangat. Papa udah nikah lagi, ya jadi tinggal aku dan adik-adik aku yang sekarang berjuang, dan cucu-cucunya mama. Semoga bisa angkat derajat mama lah. Jadi situ aku karena jadi gini, satu lagi tambah sedikit aja. Aku itu kalau ketemu sama teman-teman penyanyi, Mama Vina Panduwinata, Mimi Kade, semuanya yang ditanyain bukan aku, Mama apa kabar. Jadi itu yang temenan tuh Mama, Mami Agnes Monica, semuanya segala macam. Karena dulu aku dapat gosip aku pacaran sama Agnes Monica, aku nggak pernah pacaran sama Agnes. Aku berteman dekat karena almarhum mama itu temenan sama Mami Agnes. Ya kan, jadi banyak nih yang belum aku share temannya. Tapi itulah mama, sebegitunya mama almarhum ngebuat yang namanya Resa Herlambang punya tempat di industri musik, dan mudah-mudahan aku bisa ngebanggain mama. Anak-anak bisa sukses, mama di sana bangga, mama di sana tenang, mama diangkat derajatnya Allah Subhanahu Wa Taala. Kita sukses lagi, mudah-mudahan sudah jadi penyanyi lagi, mama senang, dan hasilnya ini nanti mudah-mudahan bisa jadi manfaat, bisa nerusin gimana mama. Kalau kamu orang ngasih nggak pernah nanya, nggak pernah apa, mudah-mudahan aku bisa